Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Galodo Malampah Barat rusak jembatan dan rumah. Kupak Gerai, remaja pencuri telepon genggam ditangkap polisi. Petugas Satpol PP sengaja merusakkan kendaraan dinas hingga Kapolda Sumbar menggerebek SPBU. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Ini merupakan video amatir warga saat terjadinya galodo di Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Rabu sore. Tingginya intensitas hujan menyebabkan Sungai Batang Tapa dan Sungai Batang Ayakajai meluap. Luapan sungai tersebut membawa material lumpur dan pepohonan yang tumbang yang merusak satu jembatan di Nagari Malampah Barat dan 3 unit rumah rusak terendam lumpur. Selain bangunan, banjir bandang juga merusak lahan pertanian. Wali Nagari mengatakan tak ada korban jiwa akibat galodo tersebut. Sedangkan kerugian materi masih belum bisa dihitung. Benaran terjadi galodo di Malampah Barat, Jaringan dan mengakibatkan rusak jembatan putus 1 dan rumah warga 3 unit rusak akibat banjir ataupun galodo. Nah, harapan kami kepada BNPB Pusat, BNPB Provinsi, dan BNPB Kabupaten untuk segera membangun jembatan kembali. Wali Nagari berharap dampak galodo bisa diperbaiki dalam waktu dekat agar aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Seperti inilah kondisi rumah akibat galodo yang terjadi Rabu sore di Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Kamis pagi. Berdasarkan data BPBD Pasaman, ada 6 unit rumah rusak dihantam galodo, 4 unit rumah di Kampung Rawang, dan 2 rumah lainnya di Kampung Kumbang. Derasnya galodo merusak rumah hingga dindingnya jebol, bahkan menghanyutkan dapur. Salah satunya Syarifuddin, warga Kampung Rawang. Rumahnya rusak, dinding rumahnya jebol. Sebagian atapnya roboh. Parahnya lagi, perabotan dan barang rumah tangga tidak bisa diselamatkan. Bapak 8 anak ini menceritakan pada saat kejadian ia bersama keluarga mendengar suara gemuruh yang makin lama makin besar. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Kini ia bersama keluarganya mengungsi di rumah keluarga. Jam setengah sampai lalai peragai ala puna na rusak sedih. Betul pakaian. Kalau na lalai tepi ada dole lo tuh. Enggak ada lagi Pak. Habis semuanya peralatan Pak. Yo, masih panabe ala patah do ya. Mungsi ada rumah kakak tete. Salah seorang warga lainnya mengatakan ia trauma dengan kejadian tersebut karena selain perabotan yang rusak, galodo juga menghanyutkan dapur dan merusak rumah mereka. Pokoknya sisa lah namanya. Macam lah. Kebutuhan makanan. Pokoknya ke tempat masak lah namanya. Habis semua tempat masak. Boleh. Oke. Ini setelah kejadian itu di mana tinggal ya? Setelah kejadian teh lari. Aduh, tuh sama dia sebelah ke surau. Menumpang Sama lapan konan. Berarti kini memberasihan rumah Ru. Alun baru berasian. Kok mama ngeluluan kain dalam lunau. Sementara itu, menurut Kalaksa BPBD Pasaman, warga yang rumahnya rusak akan dibantu, namun sesuai ketentuan. Selain itu, rumah rusak berat akan diprioritaskan terlebih dahulu. Rumah rusak itu kan ada juga yang masuk kategori rusak berat, itu kan kita prioritaskan pembangunannya. Kemarin memang kita di Pasaman ini dalam penanganan darurat ini untuk pembangunan untap memang kita prioritaskan daerah-daerah sulit. Jadi daerah-daerah sulit ini cukup banyak juga. Jadi ini karena sudah terrealisasi
kita prioritaskan untuk pembangunan segera. Masyarakat berharap penanganan rumah rusak akibat bencana Galodo bisa terrealisasi dengan cepat agar warga yang terdampak bisa kembali pulang ke rumah masing-masing. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. 3.000 tenaga non-aparatur sipil negara di Kabupaten Kepulauan Mentawai akan akhiri masa kontrak kerja pada bulan Juni tahun ini. Hal itu berdasarkan peraturan pemerintah pusat tentang batas waktu penghapusan pegawai non-ASN atau pegawai tenaga kontrak. Artinya, mulai semester kedua tahun ini, 3.000 pegawai tidak lagi bekerja mengurus masyarakat. Mulai dari petugas pelayanan publik, petugas kesehatan, hingga tenaga pendidikan. Meski sebagian tenaga honorer ini sudah ada yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun jumlahnya masih belum mencukupi, yaitu hanya 200 orang. Rencananya tahun ini Pemda Mentawai akan kembali mengangkat 1.000 pegawai P3K untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Pemerintah pusat telah mengingatkan, bukan saja Mentawai, tapi seluruh kabupaten kota dan provinsi Sumatera Barat, bahwa batas akhir dalam mempergunakan jasa dari pegawai honorer atau non-ASN ini itu hanya sampai 2023. Dan ini juga kita sudah bahas dan kita sepakati bersama DPRD, pegawai non-honorer yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini itu kita gaji sampai bulan 6 tahun 2023. Saat ini jumlah pegawai ASN di Mentawai sekitar 2.800 orang dan non-ASN berjumlah 3.002 orang. Idealnya, Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman ini membutuhkan tenaga pegawai sekitar 6.000 orang. Beni Eka Putra melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Seorang pemuda, warga di Jorong Lubuk Selasih, Kenagarian Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, sukses menggeluti usahanya menanam cabai. Dari lahan seluas 3 hektar yang telah ditanami cabai merah ini, Tony Devisa yang berusia 29 tahun bisa mendapatkan hasil panen lebih kurang 3 ton per pekan dengan nominal bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung harga cabai saat itu. Tony Devisa tertarik menggeluti dunia pertanian karena kondisi geografis daerahnya yang memang cocok untuk pertanian. Apalagi seluruh anggota keluarganya juga menggeluti bidang pertanian. Lahan yang telah ditanaminya dengan cabai saat ini seluas 3 hektar dan menghasilkan hingga setengah ton cabai setiap hari. Saat ini harga jual cabai Rp40.000 per kilogram. Maka keuntungan yang diperoleh mencapai Rp20 juta per hari. Ditanami apa? Kita full di sini itu penanaman cabai, Pak. Kurang lebih di sini kita nanamnya itu 3 hektar. Kalau hasil per hari 450 sampai 500 kilo per hari, Pak. Jadi kalau per minggu itu rata-ratanya 3 ton sampai 3,5. Ya karena di daerah saya itu adalah daerah pertanian, jadi basic di keluarga semuanya pertanian. Rata-rata per minggunya itu kalau patokan sekarang itu 40 ribuan, Pak. Kalau sejauh ini kendalanya itu cuaca sih, Pak. Sementara itu, untuk memanen cabainya, Tony melibatkan 35 warga setempat dengan waktu kerja mulai dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Setiap pekerjanya bisa memanen cabai 20 hingga 30 kg dalam satu harinya. Perkiraannya 500 kilo. 500 kilo dalam satu hari? Iya, sekarang ini sekitar 500-an. Sekitar 500-an kilo? Iya. Untuk saat ini, sampai saat ini? Iya. Mulai kerjanya sampai kapan? Dari kapan, Bu? Oh, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore? Iya. Itu rata-rata kalau Ibu sendiri bisa mendapatkan hasil panen berapa kilo? Oh, kalau kita sendiri-sendiri ya 30 kilo satu hari. Kendala yang dialami dalam bercocok tanam cabai ini adalah cuaca. Jika curah hujan tinggi, maka hasil panen pun berkurang drastis hingga mencapai 1 ton saja per pekan. Tony berharap generasi muda di Solo menggeluti dunia pertanian ini karena menurutnya sangat menjanjikan
bagi ketahanan ekonomi keluarga. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Garnadi melaporkan dari Solo.